Yang kedua, ketika sudah belajar tari di sini, saudara tidak hanya mempelajari tari sebagai seni, tapi saudara mempelajari tari sebagai budaya, sebagai kebudayaan. Yang artinya, ketika saudara belajar seni tari di kampus ini sebagai pilihan saudara, saudara harus mampu memahami unsur-unsur budaya lain yang terkait dengan seni tari itu sendiri. Ada bahasanya, ada sistem pemasyarakatannya, ada pengetahuannya, teknologinya, ada unsur-unsur upacara keamanan dan sebagainya, sebagaimana dikatakan unsur Indonesia. Jadi ketika saudara belajar tari di sini, jangan hanya menghafalkan koreografinya, itu hanya sebagian kecil dari tari yang saudara pelajari. Saudara harus melihatnya tari sebagai kebudayaan. Ini yang dimaksud dengan art as culture. Ya. Yang kedua, saudara harus mempelajari tari itu, seni itu di lingkungan budayanya. Ini yang dimaksud dengan studying art in culture. Yang pertama as culture, yang kedua in culture. Jadi bagaimana saudara mengetahui, umpama saja saudara belajar baris gede di Batur, bagaimana baris gede di Batur itu diperlakukan oleh masyarakatnya. Jangan saudara membawa pandangan sebagai orang dan pasar lalu ingin memahami baris gede di Batur tanpa mengetahui bagaimana masyarakat di lingkungan itu memperlakukan tari baris itu. Itu dimaksud dengan to study art in culture. Ya, pertama S culture untuk memahami unsur-unsurnya, sedangkan in culture untuk memahami lingkungan budaya. Ya, nah jadi itu yang perlu saudara pahami. Nah yang ketiga ingin saya sampaikan, semuanya itu bertujuan untuk menjadikan saudara orang akademik yang bagus, yang berkualitas. Pintar secara akademik, kalau kemanusiaannya bobrok, nggak ada gunanya. Kita baru saja dikejutkan oleh sebuah kasus seorang rektor, nggak perlu saya sebutkan, mungkin sudah tahu, terlibat dalam sogokan, suap. Bayangkan, seorang rektor yang berusaha dengan mudahnya menerima suap seperti itu. Itu berarti dia pintar, tapi kemanusiaannya bobrok. Nah, kita di sini kita ingin menjadikan saudara menjadi seniman yang apa yang disebutkan oleh masyarakat tadi, seniman sebagai guru loge. Guru itu artinya pendidik, panutan, loge masyarakat. Jadi bagaimana saudara nanti bisa menjadi seniman-seniman akademik yang diteladani, ya, yang diteladani oleh masyarakat. Ya, nah untuk itu salah satu yang saya ingin sampaikan kepada saudara, saudara harus jujur. Ya, orang pintar yang jujur akan tetap bisa eksis. Seniman yang jujur akan tetap bisa eksis. Akademisi yang jujur dia akan tetap eksis. Akademisi yang jujur itu akan mengatakan secara objektif apa adanya dengan sikap kritis. Seniman yang jujur dia akan melakukan sesuatu yang memang dia ketahui sebagai kehebatannya. Dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang bukan keahliannya. Ya, nah jadi itu yang saya mau. Nah, jujurnya pada siapa? Pertama pada diri sendiri, pada orang lain, dan kepada Tuhan. Kalau tiga prinsip itu saudara pegang, bahwa saudara harus jujur terhadap tiga hal itu, saya yakin saudara akan menjadi akademisi yang baik dan akan menjadi pelaku pengabdi seni yang baik juga. Nah, untuk itulah tiga hal itu yang saya sampaikan sebagai awal dari
penyampaian saya pada hari ini, karena bagi saya itu jauh lebih penting dari yang lain. Yang lain hanya memperkaya pemahaman saudara. Nah, sekarang tentang Mundo Bayu, ini adalah sebuah temuan baru, walaupun secara praktik itu sudah dipahami. Ya, jadi saya katakan baru karena baru saya tulis bukunya tahun 2020. Di masa lalu konsep itu sudah digunakan oleh para guru tua kita, tetapi hanya dalam bentuk praktik. Ya, ketika saya masih kecil, masih umur 6 tahun, 7 tahun, sudah biasa mendengarkan orang belajar menari lalu diberitahu oleh pelatihnya, sekarang keluarkan tenagamu, sekarang kembalikan tenagamu. Nah, itu adalah satu teknik untuk mempertahankan stamina. Nah, ketika saya belajar di vokal, saya kembali mendengarkan itu. Sekarang keluarkan tenagamu, atau jangan dihabiskan tenagamu untuk gerakan ini dan lain sebagainya. Itu semuanya persoalan energi. Akhirnya setelah saya kembali dari Amerika, baru saya mendalami hal ini. Ini nampaknya suatu rahasia yang penting untuk dipahami oleh setiap penari jika ingin tampil di panggung dengan stamina yang primer, ya, dengan stamina yang prima. Nah, bukunya seperti ini, mungkin rekan-rekan saudara akan memberikan saudara di buku ini, silahkan dibaca sebagai bahan untuk saudara mengetahui apa teknik Mundo Bayu. Ya. Nah, saudara, mungkin ada pertanyaan dulu yang mau dilemparkan supaya pembicaraan yang jelas, silakan. Baik, itu dia jelasan disampaikan sedikit mengenai seniman yang akademik. Nah, selanjutnya mengenai Mundo Bayu itu mungkin Bapak bisa menjelaskan. Yang pertama ada pengertian Mundo Bayu, pastinya ada di mahasiswa belum mengetahui hal tersebut. Kemudian ada apa pentingnya Mundo Bayu dalam seni tari terutama ya. Kemudian asal usul dari Mundo Bayu sendiri, karena asing pasti di telinga kalian gitu Pak. Bisa langsung dijelaskan. Ya. Baik, Mundo Bayu kalau kita melihat dari katanya, ini istilah Bali. Terdiri dari dua istilah atau dua kata, munde dan bayu. Ya, munde itu artinya memindahkan secara bersambung. Ya, jadi kalau saudara pernah memperhatikan orang bergotong royong di desa, itu ketika mereka memindahkan material bangunan dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin sekarang sudah lain ya, karena transportasi sudah ini. Di masa-masa lalu itu masyarakat berjejer berbaris membawa ember, membawa keranjang dan sebagainya. Lalu keranjang yang isi dipindahkan dari tangan ke tangan, keranjang yang kosong juga dipindahkan dari tangan ke tangan, sehingga terjadi semacam bel, semacam sabuk kalau saudara di airport itu kalau menunggu barang dari pesawat itu. Jadi berpindahnya seperti itu, berpindah seperti itu. Mengapa kata bersambung, berpindah secara bersambung itu penting? Karena di dalam menari itu saudara harus menggunakan tenaga saudara secara kontinu, tidak boleh putus-putus, nanti gerakannya menjadi lucu. Jadi itu mundur, ya. Tapi bukan berarti tukar mundur itu tukar bersambung, gitu ya. Itu lain lagi, ya. Jadi mundur itu artinya memindahkan, ya, memindahkan secara bersambung. Jadi sudah pindahkan tapi ada kontinuitas. Bayu itu tenaga, energi, ya. Bayu itu energi, tenaga, ya. Ada juga dalam bahasa lain itu bayu itu artinya angin, bayu itu artinya air, ya. Tapi bayu yang kita gunakan di sini dalam konteks ini adalah bayu dalam pengertian tenaga, energi.
Karena gerak yang saudara lakukan dalam seni tari itu esensinya adalah energi. Jadi saudara bergerak karena ada energi, karena tubuh saudara digerakkan oleh energi. Ya, saudara membengkokkan siku saudara karena ada energi. Energi itu lewat otot, lewat gerak dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu maka kalau kita gabungkan keduanya, bahwa yang namanya Muda Bayu itu adalah sebuah teknik penggunaan tenaga di dalam seni pertunjukan. Dalam konteks ini, yang sesungguhnya Muda Bayu itu bisa diterapkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ya, kalau saudara olahragawan, saudara perlu juga memahami teknik Muda Bayu ini supaya saudara tidak cepat capek. Ya, tapi dalam konteks tari dan seni pertunjukan, Muda Bayu itu saya definisikan. Ya, nah ini dikatakan tadi sebagai sebuah rahasia karena belum banyak diungkap oleh orang. Ya, ungkapannya hanya sepotong-sepotong. Ya, hanya sepotong-sepotong. Sekarang keluarkan bayumu, sekarang keluarkan tenagamu, sekarang simpan tenagamu. Oh, jangan menggunakan tenaga berlebihan dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi satu ungkapan-ungkapan yang masih belum dikupas apa yang dimaksud itu. Ya, jadi secara leksikal mungkin kita tahu arti kata itu, tapi secara maknawi belum tentu kita paham dengan itu. Ya, mengeluarkan bayu. Kalau dulu-dulunya ada orang mengatakan dia sedang sakit mesuang bayu, itu artinya dia sakit perdarahan. Apakah ketika menari itu terus mengeluarkan darah? Nah kan, kecuali ada kecelakaan. Ya. Tapi dalam batas normal yang dimaksud itu adalah gunakan tenagamu, sekarang simpan tenagamu. Jadi yang seperti itu. Ya. Jadi itu yang jawaban yang pertama. Yang kedua apa tadi? Dalam Bali khususnya, dan itu kan tadi asasinya sudah jawab, pengertian Muda Bayunya juga sudah. Jadi sekarang pentingnya Muda Bayu, fungsi dari Muda Bayu sendiri. Saudara, saya dalam usia saya yang sekarang ini, saya sering melihat penari-penari muda yang menari baru 10 menit itu udah mos-mosan. Ya, sudah mos-mosan. Umpama saja dalam tari barong, tari matang barong. Saya melihat banyak sekali penampilan para penari muda yang tidak konsisten, yang stamina-nya molor menjelang akhir. Karena apa? Karena penarinya menghabiskan tenaganya di awal. Karena penarinya menghabiskan tenaganya untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya, umpama saja, kalau tari barong itu terdiri dari 4 bagian. Boksong, gila, kemudian bagian tengahnya itu ada contoh, lalu ada buah macok, lalu ada pengadeng, layon, terakhir omak. Umpamanya seperti itu. Nah, penari ini terlalu memforsir tenaganya di bagian depan. Kalau tari ini berdurasi 20 menit, dia habiskan mungkin 8 menit di bagian pertama, di boksong gila itu. Ya, selain proporsi tarinya tidak imbang, ya, dia juga sudah kehabisan tenaga untuk melakukan tari contohnya kemudian. Apalagi ketika ada buah macok yang menghabiskan, yang membutuhkan tenaga banyak, ya. Dan terakhir ketika dia ngomong, ya, bagian terakhir itu dia udah betul-betul kehabisan. Itu kayak ban udah bekas. Ya, sehingga ketika dia melangkah keluar panggung itu udah kelihatan kakinya goyah. Nah, ini membuat penampilan yang tidak utuh. Saudara tidak harus mengalami hal yang begitu kalau saudara memahami strategi teknik pemuda bayu. Ya, nah yang benar itu adalah dengan 20 menit itu saudara bisa membagi, mungkin gila itu cukup 6 menit.
Ya, kemudian contoh mungkin 4 menit, buang macet mungkin lagi 5 menit, pengadeng pelajar mungkin 3 menit, terakhir omong 2 menit. Jadi bayu saudara, tenaga saudara itu, tarian saudara itu akan menampilkan gerak-gerak dengan tenaga yang konsisten, dengan stamina yang prima dari awal sampai akhir. Ya, jadi kalau saya gambarkan stamina tarian saudara itu seperti ini, walaupun secara dramatik tarian itu sudah seperti ini, tetapi kalau salah itu bisa begini. Di awal bagus, ya, kipokan barang itu tekan, lalu gerakan kaki bagus ya, tapi masuk ke bagian kedua itu kakinya sudah mulai lemah, gerakan barangnya sudah mulai lemah juga, kipokan tidak setajam lagi. Nah itu, nah tentu di dalam menggunakan tenaga itu saudara perlu memahami bagian-bagian tubuh saudara. Kalau dalam tradisi Bali, dalam tari Bali yang saudara akan pelajari, itu ada namanya konsep triangle. Triangle itu tri artinya 3, angle itu bagian. Ya, yang dimaksud dengan triangle itu adalah 3 bagian dalam tubuh penari. Bagian yang paling atas disebut utama angle, ya. Bagian yang kedua disebut madya angle, ya, dan bagian ketiga disebut nistra angle. Utama angle itu adalah bagian kepala, madya angle itu adalah badan tubuh torso, dan nistra angle itu adalah dari pinggang ke bawah. Nah, apa arti dari semuanya itu? Bahwa di dalam tari Bali, ya, bagian madya angle yang paling aktif, bagian nistra angle yang menjadi pendukung, dan bagian utama angle menjadi pemutus, menjadi finalis. Ya, coba saudara pikirkan, tari Bali itu pasti berakhirnya di atas. Ya, kalau nggak sadar, kalau nggak kipokan, pakai cedutan. Ya. Nah, ada tari Bali itu berakhirnya di hentakan kaki. Ya, mengapa? Ya, mengapa? Ini yang saya maksud tadi, pahami nilai-nilai filosofisnya. Mengapa? Sudah tahu bahwa triangle itu apa artinya? Dalam konsep kosmologi Bali. Di balik ketika orang menari, tubuh manusia itu dipertahankan dalam struktur itu, kepala, badan, kaki. Ini sama dengan tribuana, alam atas, alam tengah, alam bawah. Ya. Hidup manusia Bali, manusia Hindu itu dipercayai bahwa apapun yang dia lakukan keputusannya ada di atas, oleh dunia atas, oleh Tuhan. Makanya tari Bali itu seperti itu, saudara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti di atas. Ya. Nah, oleh karena itu semuanya ini merupakan refleksi budaya seperti yang saya katakan tadi. Ya. Tubuh kita sama dengan penari balet di barat. Kita punya fleksibilitas yang sama karena struktur tubuh kita secara anatomis sama. Tetapi mengapa kita orang Bali, orang Indonesia, orang Timur cenderung mempertahankan gerak kaki di bawah? Karena budaya kita seperti itu. Ya, mana ada tari Bali yang baru mulai mengejar langsing, batis gimana? Nggak ada. Karena itu sudah dianggap tidak patut, tidak pantas, dan melanggar kebiasaan. Ya, jadi dalam kaitan dengan mengapa mundur bayu itu menjadi penting, dan sedikit lagi kalau saudara sudah menguasai ini, nanti baru saudara akan bisa menyesuaikannya dengan karakteristik tari yang saudara bawakan. Seberapa besar saudara harus memberikan tenaga kepada tari Bali Sembilan? Seberapa besar saudara harus memberikan tenaga untuk tari bergepati? Seberapa besar saudara harus memberikan tenaga kepada tari
tari Wiranata yang ketiga-tiganya itu termasuk tari Bulansian dengan bentuk yang hampir sama. Memakai gulungan mudah-mudahan, memakai kancing di samping, ya. Dan kalau salah, bisa saja saudara menari bagi sembilan, ya, memberikan tenaga sekualitas Wiranata. Itu nanti akan menghasilkan tari bagi sembilan berasa Wiranata. Ya. Kasus yang sama juga bisa terjadi, saudara menari tegak duduk dengan gerakan yang harusnya mengalun, tapi saudara berikan tenaga baris, maka akan menjadi tari tegak duduk berasa baris. Ini yang tidak benar untuk saudara yang belajar di akademi. Saudara harus pahami itu. Ya, jangankan itu, dalam tari legong saja, seberapa besar saudara harus menggunakan tenaga untuk legong babak, seberapa besar untuk legong buntu, seberapa besar untuk legong asal. Itu semuanya berbeda-beda. Itulah yang kalau kita ciutkan bayu ini menjadi bayu eagle. Ya, jangankan itu, topeng keras jenis dengan keras dedelin manis itu memerlukan tenaga yang berbeda. Nah, ini yang saudara harus pahami, sehingga dengan begitu saudara tahu, oh, untuk menarik topeng keras dedelin manis saya perlu melembutkan beberapa gerakan tertentu. Untuk gerakan topeng ini saya perlu mengkeraskan gerakan-gerakan tertentu. Jadi seperti itu. Itu dia tadi sedikit pembahasan mengenai pentingnya Muda Bayu, sudah dijelaskan. Sudah paham sampai sini? Nah, sekiranya setelah dijelaskan mengenai pentingnya Muda Bayu, pengertian Muda Bayu berasal dari mana? Selanjutnya, biar tidak bapaknya saja yang berbicara, saya akan lempar ke adik-adik mahasiswa. Apa ada pertanyaan sampai sana tadi? Ayo dong, masa itu aja. Tadi sudah dijelaskan dengan baik bagaimana kita juga bisa menjadi seniman yang berakademis. Ayo, siapkan pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan pengertian Muda Bayu berasal dari dua kata, Muda dan Bayu. Sudah diingat, dan pentingnya Muda Bayu, bagaimana Muda Bayu itu dalam tari barong dan lain sebagainya, dan asal usul Muda Bayu. Ada mahasiswa sudah memiliki pertanyaan? Masih semangat hari ini? Nah, masih semangat. Sudah sarapan? Sudah. Ayo dong, pertanyaannya kalau sudah sarapan pasti lebih fresh otaknya gitu. Sudah ada pertanyaan? Ya, sebelah sana. Untuk kakak panitia. Baik, terima kasih untuk Bapak dan teman-teman semua. Om Swastiastu, izin perkenalkan diri, namanya Ibadah Maulingasa dari Banjar Pengenalan Batuan. Baik, Bapak, yang izin bertanya tentang Muda Bayu. Apakah tari putra halus dan keras apakah sama teknik penggunaan bayu dan ke? Satu saja. Yang lain nanti silakan. Nah, ini. Nah, baru habis ini. Ini mobilnya Jerman ini. Oke. Yang lain dulu ya. Pertama-tama, Om Swastiastu. Di sini nama saya Muhammad Randa Murti. Mau bertanya, dalam Muda Bayu itu apakah ada tempat tertentunya? Ada bagian-bagiannya kita bisa Muda Bayu. Terima kasih. Dua pertanyaan tadi dari adik mahasiswa. Oh, lagi satu ada. Saya tidak lihat, maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Om Swastiastu. Izin perkenalkan diri, nama saya Budaya Kepraga Sandi dari Sulawesi Tengah.
Pak mau izin bertanya, Pak, di mana saja kita harus mundur bayu atau teknik mundur bayu itu dilakukan atau setelah keluar atau di dalam pementasan gitu. Jadi sekian, terima kasih. Baik, itu dia pertanyaan saya rangkum. Yang pertama dari adik yang kodok itu, apa ada perbedaan Nude Bayu, putra halus dan putra keras? Nah, yang kedua, bagaimana penempatan Nude Bayu? Nah, yang ketiga, bagaimana pelaksanaan Nude Bayu itu dilaksanakan saat kita pentas atau setelah pentas? Mungkin maksudnya setelah pentas itu kita tuh ngos-ngosan bagaimana cara mengatasinya mungkin ya. Itu Bapak. Ini memang perlu dibancing-bancing, harus fantasi. Tidak kan sudah sarapan. Ini ada pertanyaan satu lagi. Ini sudah bangun enggak? Kan kalau pagi-pagi begini bisa aja. Masih tidur gitu ya? Tidur, tetapi matanya melek, hanya pikirannya tidur gitu ya. Oke, bagus. Ketiga-tiganya pertanyaannya bagus. Saudara yang pertama, oke. Pertama kali saya ingin mengoreksi saudara. Kalau dalam forum begini, tolong berbahasa Indonesia yang baik. Jangan memadukan yang dengan gen dan lain sebagainya. Berbahasa Indonesia yang baik kita. Ya, karena apa? Saya yang paling getol di lembaga ini mengoreksi cara bicara mahasiswa itu. Tanya kakak-kakak saudara. Dosen yang lain mungkin tidak. Oleh karena itu saya sering dicap sebagai dosen yang keras. Ya, bahkan rektor yang sebelum Pak Rektor sekarang, ketika saya pensiun saya disebut sebagai macannya di sini pasar. Biasanya apa-apa, karena memang saya keras dalam arti menekankan disiplin mahasiswa supaya mereka tahu kapan berlaku apa gitu ya. Jadi tolong di kelas ya, berbahasa Indonesia yang baik. Kalau ngobrol dengan teman silakan. Oke. Nah, ini tentang tari putra halus dan keras. Tentu namanya saja itu sudah menunjukkan adanya tuntutan tenaga yang lebih daripada yang lain. Contoh tari jauh manis sama tari jauh keras. Ya. Tari jauh keras menghabiskan tenaga jauh lebih besar dari tari jauh manis. Ya, karena apa? Dalam menari jauh manis, saudara bisa melembutkan beberapa gerakan. Nah, tentu hal ini juga bisa dilihat dari gaya penampilan. Ada orang yang menari jauh keras tapi gayanya alam. Ada menari jauh keras yang gayanya high. Itu juga akan menentukan penghabisan tenaga yang berbeda. Yang alam dia akan lebih banyak melakukan gerakan-gerakan yang subtle dalam bahasa Inggrisnya. Itu gerakan-gerakan yang simple tetapi hidup. Ya. Sedangkan yang berpenampilan high cenderung lebih aktif menggunakan gerakan lokomotif yang lebih banyak, ya. Lalu akselerasi gerakannya juga banyak. Itu akan menghabiskan tenaga yang lebih banyak. Ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, tempat, ya, penempatan bayu. Nah, saudara, kalau saudara baca buku puisi saya nanti, itu saya menulis buku berjudul Poetika Tari, ada 5 buku. Ya, Poetika Tari, salah satunya itu di buku yang pertama, Bahasa Ungkap Tari Bali. Di sana ada puisi tentang sledek. Ya, tentang sledek. Di sana saya jadikan sledek itu seperti manusia, seperti makhluk itu. Lalu ada kata-kata dan kamu siapa sih? Lalu jawab, aku gerakan mata. Ya, aku gerakan mata. Ada gerakan mulutnya? Jawab lagi, tidak. Mengapa? Jawabannya kacau. Itu artinya sledek itu adalah gerakan mata, tidak melibatkan gerakan mulut. Kalau ada gerakan mulut yang dilakukan tidak sledek itu namanya sledek yang kacau. Itu maksudnya.
Yang pernah saudara melihat orang belajar mulutnya juga ikut? Hah? Ada banyak itu. Ya, jadi bukan matanya yang ini artinya apa? Ketika saudara lihat, fokuskanlah energi saudara, banyu saudara di mata. Ya, leher itu hanya membantu. Ya, sama dengan ketika saudara melakukan olah tangan ini, fokuskanlah tenaga saudara di tangan ini. Jangan menambah beban gini kok. Masalahnya ya, jadi kalau sudah seperti ini, saudara menghabiskan tenaga untuk yang tidak perlu. Yang perlu sesungguhnya cuma tinggal jauh. Ya, berikan fokus tenaga saudara di tangan saja. Jika saudara sendiri istirahat, nafasnya diatur begitu Pak, lalu ini saja ini akan direspon oleh tukang tenang sehingga darahnya jadi hidup. Itu dimaksud dengan penempatan tenaga. Ya, sama juga dengan ketika saudara mampak, di mana pusat tenaga saudara? Ya, mampak itu gerakan apa? Gerakan kaki, berarti pemusatan tenaga itu ada pada kaki. Kalau ketika itu saudara menambahkan kontraksi pada bagian tubuh yang lain, itu akan menghabiskan tenaga cuma-cuma. Hanya saudara perlu diingat, karena di dalam tuntutan tali bali itu ada posisi dasar yang harus dilakukan selamanya. Umpamanya perut digebiskan, lalu dengan perut digebiskan dada akan terangkat. Dengan terangkatnya dada, rongga dada saudara akan membesar sehingga membuat saudara bisa bernafas, menghirup oksigen lebih banyak, menyebabkan stamina saudara akan terjaga dengan baik. Lalu dengan begitu, maka gerakan pinggul saudara akan terkontrol, ya. Dan kalau ini dikaitkan dengan konsep kundalini, itu cakra kundalini ini cakra pusat ini, itu akan membuat saudara sadar untuk menyebarkan tenaga ke seluruh tubuh saudara. Jika perut saudara tergebiskan seperti itu, maka seluruh tubuh saudara akan terasa hidup bertenaga. Ya, kemudian selama menarik dari kaki harus ditekuk. Ini juga menghabiskan tenaga, tetapi tidak terlalu memboroskan tenaga. Jadi selama saudara lakukan posisi itu dan berikan tenaga kepada yang lain, itu akan bisa melihat tenaga saudara. Sama dengan kalau saudara berbaris ketika langkah tegak, kalau saudara pikirkan bisa jadi gerakan kaki dan tangan saudara berbenturan. Langkah tegak, gerak, kaki sama ini jadi satu arah lucu jadi. Tapi kalau saudara bergerak secara normal saja, sama dengan orang meninggal umumam pendek itu, kalau dipikirkan gerakan kepalanya itu bisa benturan dengan hentakan kaki. Tapi kalau saudara biarkan dia mengalir begitu, dia akan otomatis secara alamiah akan terjadi. Ya. Oke. Yang ketiga, hadir di utara. Ini mulut gayu ini terjadi ketika menari atau setelah menari. Ya, nah tentu mulut gayu itu dibutuhkan, harus dilakukan, dipraktekkan ketika menari. Ya, dan akibatnya saudara akan rasakan setelah menari. Saudara akan kaget kalau melihat penari-penari tua yang keluar dari panggung itu tidak sana senek, istilah Balinya, tidak dengan langkah yang kokoh, biasa saja, karena dia sudah bisa menguasai teknik berbayu, kapan dia harus menghabiskannya, kapan dia harus mengeluarkannya. Ya, di dalam tali barong, saudara, karena saya menari barong, ya sejak tahun 2001, saya sudah menjadi penari barong di desa saya. Itu juga ada teknik-teknik untuk mengembalikan tenaga saudara. Ketika saudara menaruh kepala barong di perut saudara, itu namanya nyimar, ya. Saudara cepat sekali kehabisan oksigen.
Kalau sudah kehabisan oksigen, sudah bisa sedikit pusing, kehilangan arah dan sebagainya. Untuk mengembalikan itu saudara angkat balon itu dalam posisi nyungah namanya. Nyungah itu muka balon itu sejajar dengan muka saudara. Nah pada waktu itu saudara menghirup udara bebas, memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya untuk ditampung ketika saudara keluarkan kaki. Itu teknik-teknik seperti itu. Ya, kalau saudara tidak paham dengan itu, wah ini dari balon itu bisa repot. Bisa di tengah jalan dari balon itu minta penggantian karena nggak bisa nafas, hilang orientasi arah, ya, gitu. Nah, jadi kembali saya tegaskan, praktek mundur bayu ini sudah harus lakukan ketika benar, ya. Jadi begitu. Ketika pertanyaannya sudah terjawab, ya. Ya sudah. Dan itu dia yang tadi sudah dijelaskan semuanya mengenai putra halus, putra keras, penempatan Bunda Bayu, dan pertanyaan yang tadi jauh-jauh lupa dari Sulawesi. Belajar dari di sini. Nah kemudian tadi kita membahas mengenai Bunda Bayu. Kita memberikan tenaga kepada tarian. Nah bagaimana dengan, ada pertanyaan dari saya nih Pak, bagaimana tentang kuliah Bayu atau mengembalikan tenaga? Tadi yang kita belajar bagaimana memasukkan tenaga, sekarang mengembalikan tenaganya itu bagaimana tuh Pak? Ya. Ini pertama saya perlu menjelaskan kembali ketika kita bicara tentang Bunda Bayu ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama tentang pernafasan. Bagaimana saudara ketika menari itu bisa mengontrol nafas saudara dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang kedua, mengetahui intensitas gerak. Jadi geraknya ini menghabiskan tenaga seperti apa. Lalu menempatkan seperti pertanyaan tadi. Yang ketiga, yang keempat adalah mengontrol kapan mengeluarkan, kapan memasukkan. Saudara, dalam tari Bali namanya orang Wapakana, ya, ini Wapakana. Yo, nah ini saudara kembali ke tenaga. Tadi sudah habiskan untuk bergerak ke belakang, ke kanan, mengejar tangan. Ini untuk memberikan tanah kepada pengenang supaya dia mengakselerasi asal kanan. Nah di sini saudara narik nafas kembali, ya, saudara mulai kembali saudara. Habiskan lagi. Mengembalikan lagi. Jadi hal-hal seperti itu saudara harus pahami. Apa saat itu saudara kembalikan. Kalau dalam tarik baris yang strukturnya A, B, A, gila, person, bapang, lalu gila. Di bagian bapang itu adalah bagian dari penari untuk mengembalikan tenaga yang dihabiskan. Mengapa demikian? Karena dalam bapang itu pada bagian penarinya itu tempo musik melambat dan gerakan saudara juga ikut melambat. Tetapi tidak bisa saudara drop tenaga saudara sama sekali ditarik habis. Tapi saudara bisa menggunakan tenaga dengan intensitas yang jauh berkurang dari ketika bilang kompresor. Karena apa? Di bilang kompresor itu tahu itu cepat, ya, di situ, di sini, bagian kedua apa? Bisa ada waktu untuk saudara untuk bergerak pelan dan mengembalikan tenaga saudara untuk digunakan dan dihabiskan kembali pada waktu bagian terakhir. Jadi struktur itu yang saudara pahami. Ya. Nari yang lain juga sama. Ya, pahami struktur itu dan lalu kenali kapan saat yang tepat untuk saudara mengembalikan tenaga saudara, kapan saudara harus mengeluarkan tenaga saudara. Ya, itu dia.
Dan pentingnya Muda Bayu ya, habis ini kalian pasti menari lebih secara detail ya mengenai Muda Bayu tersebut. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai mengembalikan tenaga. Nah selanjutnya saya lempar lagi ke kalian menanggapi pertanyaan tadi dan jawaban dari bapaknya apa ada yang mengganjal lagi di otak kalian itu ya ini kalian tanyakan. Biasanya mahasiswa di timur itu biasanya saya terlatih di Barat ya selama 8 tahun untuk master dan PhD saya terbiasa kalau ngajar itu dihujani pertanyaan ya. Jadi kalau sudah habis lecture-nya mahasiswa diberikan ini ruang ramai kata tanya ini. Tapi kalau yang di timur itu ada hal yang perlu kita perbaiki. Kalau banyak pertanyaan dia akan bodohnya. Nah justru dengan sebanyak banyak pertanyaan itu akan kelihatan bagaimana saudara menyerap dan mencoba memahami semua yang materi yang disampaikan. Itu prinsipnya saudara. Jangan karena saudara bertanya lalu menganggap diri bodoh. Enggak, justru sebaliknya. Yang betul pertanyaan yang bodoh itu adalah kalau saudara bertanya di luar konteks topik yang dibicarakan. Kita ngomong Muda Bayu, lalu saudara bertanya tentang makan pagi, nah itu pertanyaan bodoh dalam konteks ini. Tapi kalau selama masih dalam proses Muda Bayu itu apapun yang saudara tanyakan itu pertanyaan cerdas. Kenapa? Itu yang sedang bergulat di dalam pikiran saudara. Ya, angkat tangan saudara. Ayo nggak usah malu-malu. Jika tidak ada pertanyaan, saya aja yang Pak yang bertanya. Ada? Iya, adik lagi. Mungkin masih mengganjal gitu ya. Ya, yang lain pasti masih. Yang lain, ayo siapkan pertanyaan. Jangan mau kalah sama sekali. Soalnya malu-malu. Anu saja diomongkan keras saja nggak usah diinput. Dia Oke. Terima kasih atas waktu yang kedua kalinya yang diberikan kepada saya. Pak, saya mau bertanya lagi. Kalau mengunduh Bayu tapi tidak stabil, adakah jalan keluarnya? Terima kasih. Pertanyaannya, terima kasih banyak. Bagaimana cara menstabilkan ya waktu menari gitu? Nah, ini pertanyaan sederhana tetapi mendasar. Ya, kalau tenaga saudara tidak stabil, apa ada jalan keluarnya? Bagus pertanyaannya. Oke. Yang pertama, yang perlu dicek dulu apakah saudara menari dalam keadaan sehat. Karena ketika saudara menari dalam keadaan tidak sehat, ini akan mengganggu stabilitas dan tenaga saudara. Karena memang secara fisik saudara tidak fit gitu ya. Oleh karena itu, kalau saudara akan menari, tanya diri saudara dulu. Apakah secara fisik saudara siap untuk menari? Ya. Nah, kalau memang sudah siap tetapi masih mengalami kendala itu, yang pertama itu salah satu yang perlu saudara latih itu adalah pernafasan. Bagaimana saudara bisa mengatur nafas saudara dari awal menari sampai terakhir? Ya, ada bagian-bagian saudara harus menarik nafas cepat. Tapi ada bagian-bagian saudara bisa menarik nafas panjang untuk semakin banyak menghirup, memasukkan oksigen ke dalam paru-paru saudara. Nah, itu yang ada kaitannya dengan struktur tari itu tadi. Ya, oleh karena itu sebagai orang tari, saudara sangat perlu memahami satu karakter dan tarian yang saudara bawakan. Ya, dua mengenali struktur koreografi dari tarian itu. Ya, dan yang ketiga penggambaran. Ya, saudara ngerti karakternya keras atau halus,
saudara mengerti struktur koreografi itu seperti apa, tetapi saudara tidak mengerti penggambaran dari tarian itu, bisa saja saudara memberikan tenaga yang berbeda, sehingga tariannya tidak nyampe kepada penonton. Ya, saudara, ini sangat mendasar untuk kita pahami ya ketika menari. Karena apa? Kalau sampai ada tarian yang dilakukan oleh seorang penari dengan intensitas tenaga yang berbobot dalam arti tidak konsisten gitu ya, ini akan menyebabkan tarian itu tidak utuh. Ya, tidak utuh ya. Seperti tadi Barong saya gambarkan tadi. Di awal bagus, mungkin di bagian luas masih bagus, tapi sudah berkurang. Terakhir habis. Nah, ini tarian yang tidak utuh. Makanya saya katakan tadi, supaya saudara bisa mempertahankan stamina saudara rata dari awal sampai akhir seperti ini salah satu yang menyebabkan tarian saudara itu akan menjadi utuh. Karena secara penggunaan tenaga dari awal aja tetap bagi saudara seperti itu. Ya, gitu. Nah, jadi saran saya salah satu adalah pernafasan. Ya, biasakan. Nah, persoalan yang ada sekarang saudara, ketika saudara menari, seringkali saudara tidak sempat melakukan pernafasan di luar. Mengapa? Karena ini. Ya, 5 menit sebelum menari saudara masih menggores-gores layar ini saudara, sehingga saudara tidak sempat mengingatkan diri saudara, kamu akan menari. Tapi yang ada itu pikiran saudara masih ada di sini ketika menari, tubuh saudara ada di panggung, tetapi pikiran saudara, jiwa saudara tidak ada di panggung. Akibatnya penari yang seperti itu hanya mampu menunjukkan kecantikan eksternal yang disebut dengan external beauty. Ya, geraknya bagus, tapi tidak menggetarkan hati penonton karena tidak ada inner beauty-nya. Jadi itu inner beauty itu adalah keindahan, ekspresi keindahan dari dalam. Ini hanya sebatas tubuh saja. Ya, itu akan terjadi ya kalau saudara tidak melakukan penenangan diri, melakukan olah nafas sebelum tampil, mungkin 10-15 menit. Kalau tidak, konsentrasikan diri saudara supaya ketika menari, raga, jiwa dan pikiran saudara itu menjadi satu ketika saudara menari. Ya, kalau dalam konsep Bali itu bayu sabdanya itu menjadi satu dari permananya itu. Baru setelah itu saudara akan bisa tampil dengan memanjangkan taksu. Kalau tidak, saudara hanya menari menggunakan bayu, fisik saudara bergerak, mungkin karena ketampanan saudara, mungkin karena kecantikan saudara mampu memikat penonton dengan kecantikan saudara, tapi penonton tidak berhasil saudara getarkan hatinya, karena saudara tidak memanjangkan inner beauty. Ya, nah jadi itu yang sangat penting untuk dilakukan ketika saudara belajar menari. Latih diri saudara sejak awal. Bagaimana saudara sejak menari itu supaya saudara mampu menampilkan inner beauty sama physical. Ya itu dia berkaitan dengan pernapasan ya Pak. Saya ingin bertanya, kalian bisa tahu semua tari Kertajaya kan yang di Bali pasti tahu. Nah saya ingin bertanya, tari Kertajaya itu kan identik dengan keras gitu Pak. Bagaimana kita bisa mengembalikan tenaga kita setelah menari keras itu? Bisa dijelaskan? Ini rahasia. Ini kalau saya buka rahasianya bayarnya harus mahal. Ya, saudara pernah memperhatikan kalau menari itu kita diiringi oleh gamelan. Pernah merasakan ketika gong itu saudara mengeluarkan nafas?
Pernah memperhatikan itu? Nah ya, ini rahasianya. Ya, jadi nanti saya minta dia bayar saya mahal. Begini, yang saya maksud tadi proyek dirina pongan gitu gong. Jadi ketika gong itu saya bisa dirina pongan gitu. Jangan ditahan lah ketika itu. Jadi energi saudara akan sudah kembali di sana. Ketika saudara menari topeng keras, coba bernafas dengan itu. Jadi otomatis saudara akan menari bersama musik dan juga sekaligus saudara akan mengatur nafas saudara untuk mempertahankan stamina saudara. Nah, ini persoalannya ketika saudara menari tidak bersama musik, tetapi menggunakan musik sebagai iringan saja. Dalam bahasa saya sering menyebutkan bahwa belakangan ini banyak penari yang menari dengan menghitung musik, tidak dengan melakukan gerakan tari sejiwa dengan musik. Yang pertama yang menghitung itu saya sering katakan dalam bahasa Inggrisnya itu dancing on top of music. Di musik itu sebagai kebijakan saja, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Apakah itu gila, apakah itu apa, nggak peduli, yang penting hitungannya 8. Itu yang namanya dancing on top of music. Tapi kalau dancing with music, saudara harus merasakan perbedaan antara gila, beda sama-sama 8 ketukan dalam satu gong, tapi nadanya berbeda. Nah, dengan nada yang berbeda akan ada rasa gerak yang berbeda pula. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan penguasaan musik, sehingga gerak saudara itu akan menjadi musikal. Nah, ketika saudara bisa atau mampu menari bersama musik, saudara akan mendapat suntikan tenaga yang begitu banyak dari musik. Karena pas sudah dibantu untuk bernafas. Nah, kemudian dalam struktur dari Sulujaya, mungkin di depan turunnya dan setelah itu jeng jora saya sudah ada serta untuk mengembalikan tenaga. Ya, kembalikan tenaga sudah. Gong nafas keluar gitu loh. Dan ya, belum apa 7 menit setelah menari itu ada ambulans ya. Jadi bernafaslah dengan nafas musik. Nafasnya di sana. Ya, itu benar sudah menguasai musik ya, dan menari dengan musik dan itu musiknya. Ya, gitu. Berarti dalam penguasaan musik itu kita harus terapkan di dalam setiap varian gitu. Nah, jadi itu nanti kalian dijadikan bahan ya untuk penari selanjutnya, bisa lebih memahami bagaimana kalian menari, pendekatan musik dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah menari dengan musik, gerak saudara yang kecil pun akan terasa oleh penonton. Karena apa? Dia menyampaikan rasa musikal dan rasa gerak. Dia menyampaikan keindahan visual dan keindahan audio. Dan kapa-kapa itu jadi surat beriringan. Nah, kalau itu sudah lakukan, gerakan saudara itu akan jauh lebih menyentuh daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana itu hanya sudah salah, sehingga frase geraknya juga akan keliru. Tapi kalau sudah mampu, dan kapa-kapa itu pada belekong.
kalau saudara ikuti, saudara dapat energi dari musiknya sendiri. Ya. Nah itu dia, sudah dijelaskan sedikit juga dipraktekkan langsung sama bapaknya, katanya rahasia. Jadi itu dia ya. Kemudian mengenai Monde Bayu selanjutnya itu banyak kita temui di kalangan masyarakat. Sangat-sangat juga banyak yang belum menerapkan pelaksanaan Monde Bayu dengan baik dan benar. Bahkan mereka merasa tidak peduli, ingin menari ya udah kalau dari keras, ya keras saja kita gitu. Nah bagaimana? Menurut Bapak, bagaimana hal tersebut bisa diterapkan lebih ke banyak orang, terutama sangat-sangat, dan kita di sini kan yang baru mengetahui Monde Bayu tersebut. Bagaimana caranya? Ya mengganggu saudara semua. Karena saudara mungkin di rumah juga pelatih tari, punya sanggar, dan raga-raga saudara yang bertugas sekarang juga punya sanggar di rumah, mulai terapkan itu. Karena apa? Banyak sekali murid-murid sanggar yang menggunakan tenaga pada tempat yang tidak pas. Pernah saudara mendengar tari-tarian yang disebut sebagai bedenang Bayu? Pernah dengar itu? Ya, umpama saja tinggal oleh, ya, tinggal oleh. Terus olahan matanya itu cara mata berjaya. Dan duduk boleh dapur. Ya. Nah, jadi kalau itu memang igelnya dekat, ya, igelnya lugas, tapi tidak tepat kelugasannya itu untuk ukuran oleh kekerasan itu. Kelembutannya bukan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, menari Magapati, Panji Semirang, dan Mangkunagaran itu berbeda saudara. Ya, jadi oleh karena itu saudara harus paham dulu apa penggambaran tari Panji Semirang, tari Magapati, tari Mangkunagaran. Ya, Panji Semirang itu adalah sebuah tarian kebajikan yang menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Penyamaran Galuh Chandra Kirana menjadi seorang laki-laki. Mengapa dia menyamar? Mengapa dia menyamar? Karena dia diam-diam meninggalkan istananya untuk mencari kekasihnya. Siapa kekasihnya? Raden? Raden Panji. Nah, jadi dengan deskripsi seperti itu, saudara tahu bahwa Panji Semirang itu di dalamnya ada unsur wanitanya. Maka bebanjiannya itu harus kita tampilkan. Ketika kalau itu saudara lakukan dengan hanya sekualitas Wiranata, itu Panji Semirang yang makan berbesar, yang kasar. Apalagi ketika tetangga sana, itu bukan Panji Semirang, itu kemarin pasangan dengan itu bukan penggambaran karakter Panji Semirang. Kenapa? Pada bagian itu Panji Semirang itu seperti harisan akal. Karena sudah lama dia mengembara, nah ketemu. Ya. Ini juga saya terjemahkan dalam tari jalan teji saya. Ya.
menggambarkan Dewi Sekataji yang juga sedang menyamar untuk mencari kekasihnya. Sedangkan tari Megawati itu gambaran Raja Tan. Ya, nah menyebutkannya jangan marga, ya, Megawati. Ya, saya sering di kelas sama kakak-kakak saudara saya ngomel itu, masih ada yang nulis tari Megawati. Ya, itu artinya saudara tidak memahami apa arti dari kata itu. Ya. Yang benar itu Megawati itu binatang, raja binatang hutan, singa, keras, galak. Tuh. Nah, lalu Wira, gagah, nata, raja. Jadi raja yang gagah berani. Ya kalau itu saudara nggak pas. Ya. Pulas mulut ya segera ya lesu itu bukan Wiranata lagi, lesu nata ya. Nah, jadi hal seperti itu wujudnya sama, saudara, persis sama, mungkin warna kostumnya yang sedikit berbeda, tapi kalau wujud fisiknya itu sama ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kembali kepada mengapa Sanggar itu banyak yang tidak menerapkan tentang pemahaman Bayu ini, karena mereka lebih mengejar kepada penguasaan bentuk. Ya, keken benahi supaya anak belajar 3 bulan. Gimana caranya supaya anak yang belajar 3 bulan itu sudah bisa menguasai 3 tarian, sudah bisa menarikan, bukan menguasai. Ya, sudah bisa menarikan 3 tarian. Karena dengan bisa menarikan 3 tarian itu orang tuanya akan gembira. Jadi dia akan tetap datang ke sanggar ini. Entah tarian itu bagus atau tidak, entah agamanya bagus atau tidak, bukan urusannya. Banyak yang seperti itu sudah, bukan saya mengeneralisir, tapi banyak yang seperti itu. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat seperti ini sering tidak dilakukan, dan tugas saudara yang untuk mendalami ini telah saudara punya sanggar, terapkanlah hal-hal ini supaya murid-murid saudara bisa menari dengan baik, bisa menari dengan pemahaman dan penguasaan yang utuh. Silakan Ri, yuk. Masih ada waktu. Nah ini dia, saya harapkan adik-adik mahasiswa menyiapkan banyak pertanyaan ya untuk bapaknya yang masih mengganjal gitu. Nah, satu lagi nih Pak, Bapak kan memiliki banyak pengalaman. Nah, bagaimana perasaan atau mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman ke kami ketika menemukan ada seseorang menari di depan Bapak dengan menggunakan teknik Bunda Bayu yang sangat amat kacau. Bagaimana? Ya, jawabannya saya akan geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala sambil menunggu DJ apa begitu. Ya. Dengan begitu saya sudah tahu, ini tinggal nunggu waktu jadi pasti depan. Ya. Sebagai pengamat, ya, sebagai pengamat ketika saya mengamati menari barong, saya sudah tahu ini nggak sampai terakhir. Ya, pada waktu bagian ngomong itu salah satu pas jatuh, betul. Nah, beberapa kali saya lihat di Mui itu ada penari yang sampai jatuh di panggung itu. Kenapa bisa nafas? Tenaganya sudah terkuras. Ya, atau dia memaksakan diri melewatkan di jari bendara. Begitu lewat barong itu wah sudah. Ya, karena penari itu sudah kehabisan energi. Ya, nah jadi itu yang saya kalau melihat yang begitu saya sudah merasa kasihan karena terlalu memforsir tenaganya. Kedua, saya merasa sayang karena penari kelasnya itu lomba itu tidak bisa memahami teknik Bunda Bayu. Kalau ada penari yang memberikan tenaga yang tidak tepat pada tarian, saya akan marah. Marahnya karena siapa sih
gurunya ini pelatihnya siapa sih? Kok nggak sampai memberikan pemahaman terhadap seberapa besar intensitas tenaga seperti apa yang harus diberikan kepada kalian ini? Ya, itu tadi contoh umpamanya itu banyak tadi contoh itu yang oke. Saya ada kasus tahun 85 atau 86 saya menjadi juri blok kerja. Salah satu mata acara yang dilombakan itu adalah tari kebak duduk. Ya, lalu ada 2 penari yang nilainya sama, entah direkayasa, entah apa. Tetapi menurut saya salah satu itu jauh lebih rendah nilainya daripada yang lain. Kalau kita berdasarkan kepada konsep tari kebak duduk. Nah, ternyata setelah terjadi diskusi itu terjadi salah paham terhadap tari kebak duduk yang dinilai itu. Yang satu melihat penari ini, katakanlah penari A ini, tariannya lugas, tariannya ketat, tariannya tegak, itu istilah Balinya. Ya, yang satu lagi tariannya lembut. Lalu tarian yang dikatakan tegak, lugas ini bukan tarian kualitas tarian dangdut, saudara. Ini tegak untuk baris, ya, karena posisi tubuhnya itu nggak ada posisi tubuh yang mereng-mereng, semuanya tegak. Itu semuanya posisi tari baris. Sementara penari B yang saya lihat jauh lebih baik itu, dia menampilkan kualitas tari kebak duduk. Wow, tapi argumentasinya luar biasa itu. Ya, kebetulan kantornya di belakang sana, di gedung yang di sebelah nanti yang menyala itu dulu sering dijadikan tempat untuk pememandu juri itu. Di sana kita berargumentasi. Nah, juri-juri yang mempertahankan penari A yang menangkan itu karena itu tadi. Akhirnya ketika itu saya mengajukan satu pandangan bahwa menurut saya penari yang diunggulkan di A itu tidak lebih dari penari baris yang berpakaian kebak duduk. Karena kelukasan geraknya, tegaknya gerakan itu bukan tegaknya gerakan kebak duduk. Ya. Sementara yang dilakukan oleh penari B itu memang kualitas kebak duduk yang dilatih. Memang tidak tegak, tidak setegas tarian si A, tapi menampilkan kualitas kebak duduk. Nah, akhirnya argumentasi saya benar itu. Nah, itu artinya apa, saudara? Ketika sudah melakukan penilaian seperti itu, saya harus kembalikan kepada inti, kepada isi dari tarian itu sendiri. Ini orang menari apa ini? Ya, kalau dia menari lego berarti bahiannya jauh pendek. Kalau dia menari baris berarti bahiannya jauh. Itu yang benar. Harus kembalikan ini sudah terasa jauh kan? Jangan sampai nanti tariannya itu yang saya katakan di awal, tari manis merah berasa merah, ya, tari baris berasa jauh keras. Nah, kalau terjadi seperti itu dan itu yang kita perlukan, akan terjadi kesalahan penilaian dan ini akan membingungkan masyarakat. Ya. Nah itu. Nah lalu yang ketiga, tidak tertutup kemungkinannya bahwa guru-guru sanggar, pelatih sanggar yang belum menerapkan ini karena mereka belum mengerti. Oleh karena itulah saya tulis buku ini dengan maksud nanti mereka bisa baca, nanti bisa menerapkannya. Ya, saya mulai dari kampus ini, karena saya ingin saudara yang akan menyebarkan pemahaman ini kepada masyarakat yang lebih luas. Dan itu memang tugas kita di kampus ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan terhadap hal-hal yang belum baik untuk dilakukan di masyarakat. Sehingga dengan begitu keberadaan kita sebagai sebuah perguruan tinggi seni betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bukan justru menambah persoalan. Nah, iya penjelasan
dari bapaknya. Apakah adik-adik mahasiswa di sini masih semangat? Kurang keras semangat? Nah, adik-adik pastinya juga memiliki pengalaman kan bagaimana menemukan penari yang teknik muda bayunya itu beda gitu. Apa dari kalian mau berbagi pengalaman ke kami gitu? Ada yang mau atau ingin bertanya setelah mendengarkan penjelasan dari bapaknya? Yuk. Masih semangat? Masih. Ya, anak saya temukan. Ayo masih pagi, otaknya pasti berjalan dengan cepat. Ada yang mengganjal di otak kalian? Langsung tanyakan. Biar tidak terus mengganjal. Ayo, tidak ada? Yakin tidak ada? Dari kakak panitia ternyata ada pertanyaan. Silakan kakak. Langsung saja. Izin buka masker Pak. Yang dari HIP, yang Nikoma Wiwin Sari Putri, dipanggil Wiwin. Akhir-akhir ini yang sering menonton atau melihat banyak masih adik-adik penari condong yang abahnya itu terlalu, maksudnya geraknya over gitu dia Pak. Menurut saya itu dari pandangan saya, pendapat saya itu tidak baik menurut saya. Apakah menurut Bapak abah condong yang kita pelajari seperti alep, aeng, abre dan agung, sebenarnya untuk tari condong abah apa yang tepat gitu? Biar nanti mungkin kita sebagai calon pengajar bisa mengajarkan yang baik ke depannya. Oke. Yang jelas kalau berbicara tentang condong itu tidak ada tidak ada agung, karena dia condong itu adalah seorang abdi. Ya, ayam nggak mungkin karena dia seorang putri. Yang ada yang cocok itu orang yang alep. Nah, mengapa seorang abdi itu mestinya bertata laku yang sopan gitu. Nah, ketika menari alep itulah dia akan bisa menampilkan posisi dia sebagai contoh. Kalau condong terlalu abdi nanti arah ke legongnya. Nanti orang bingung nanti mana yang legong, ya yang legong apa yang lain gitu ya. Nah, jadi itu persoalannya terutama itu pasti pada pelatihnya, ya, pada pelatihnya, pada gurunya yang gagal untuk memberikan pemahaman terhadap kualitas gaya gerak apa yang ada di dalam. Ya. Nah, juga begini, ketika dia menari condong, ya kembali kepada karakternya. Jangan sampai condong itu mengenang cara joget umum. Itu namanya joget genit. Ya, itu namanya condong genit namanya itu. Ya, jadi harus dia tetap berpikir bahwa dia itu adalah abdi yang nantinya akan ada gustinya, ratunya yang akan memperlihatkan keagungannya. Dia tidak harus menunjukkan keagungannya. Ya, jadi seperti itu. Dan sekarang ini harus saya katakan, tadi spontan saya mengatakan ada condong genit gitu ya, kayak joget. Karena banyak penari yang senyumnya itu tidak senyum dari hati, tapi hanya di mulut saja. Ya. Ketika diperhatikan langsung yang itu ngewerin istilah Balinya itu. Karena apa? Tidak senyum dari hati. Ya. Nah, jadi apa tadi itu tadi ya. Ini nanti kalau ada tidak sehar di rumah tekankan itu. Kamu adalah penari condong, jangan berusaha untuk membuat keagungan lebih legong. Sementara legongnya sendiri jangan sampai dia kehilangan keagungannya. Makanya dulu di zaman dulu ketika orang memilih penari legong, banyak guru tua gelutan kepada penari legongnya. Ya, ketika dipakai gelombang ini penari dua ini muncul keagungan.
Kalau tidak, mungkin dia dioper ke contoh. Karena justru mungkin yang dicawarkan sebagai contoh itu lebih habis setelah dipasang dulu nanti. Itu caranya menentukan karakter tari dulu. Dan dengan begitu, betul-betul ketika legongnya keluar itu suasana keagungan, aura keagungan legong itu muncul. Ya, jangan sebaliknya contohnya agung sekali, keluar legongnya istilah lawan agung itu tani biasa. Tani saja dengan legong. Berarti keagungannya berkurang. Ya, udah ya. Ya sudah, Kak. Saya mengerti ya. Nah, adik-adik gimana? Sudah ada pertanyaan lagi? Ada lagi Pak. Sudah. Kan pengalaman saya sih Pak. Setiap saya menonton pertunjukan seni atau legong, biasanya gerakan yang tidak perlu dia keluarkan dia tetap apakah itu diperbolehkan? Ya. Kalau ingin jawaban tegasnya tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita berisi seperti katakan ini ya. Kenapa? Legong itu sudah ada koreografinya. Itu dibolehkan, ya. Itu dibolehkan untuk memberikan dia ruang untuk memperbaiki. Umpama saja dia tidak hafal dengan koreografinya. Kalau karena dia dianggap dari legong, ya. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan oleh penari yang sudah katakanlah profesional, itu tidak boleh. Karena apa? Masing-masing tarian itu merupakan karya seni yang mengandung hak cipta. Ya, sama dengan ini menarik. Pelecehan tari Bali yang terjadi belakangan yang saya maksud, tari sejagat ditarikan oleh penari-penari yang bukan penari. Dia hanya berlabel penari karena dia tampil di panggung menggunakan busana tari. Tapi kemampuan tarinya jauh. Nah, mengapa saya katakan pelecehan? Karena apa? Tari itu dilucu-lucukan. Gelungannya dijatuhkan lalu ditenteng dan lain sebagainya. Penarinya bertato dan lain sebagainya. Bagi saya itu bukan satu hal yang patut dilakukan, ya, karena apa? Itu menghina hak cipta penciptanya. Saudara yang ada di ruangan ini, baik dari masa lalu maupun yang raka-rakanya, tolong hentikan hal itu. Kalau memang ingin membuat acara spontanitas, jangan dilabel tarian-tarian yang sudah jadi. Ciptakan sesuatu yang sifatnya spontanitas. Jangan memakai perahu, jangan memakai kusban jali, jangan memakai sekat, jangan. Karena apa? Begitu saudara melabelkan itu artinya saudara melecehkan ciptaan orang. Ya. Nah, sebagai orang akademik, saudara harus bertanggung jawab terhadap hal yang begitu. Ikut bertanggung jawab untuk mengurangi, menghilangkan aksi-aksi seperti itu. Dan belakangan ini banyak itu terjadi, ya. Dan kita sudah pernah berdiskusi banyak di Rio itu tentang pelecehan tari Bali. Ya. Lucunya, pelecehan tari Bali itu terjadi ketika tari Bali sudah diakui oleh UNESCO tahun 2015, ya, dengan adanya 9 tari Bali yang sudah didaftarkan sebagai warisan budaya dunia tak benda. Itu 3 dari Bali, 3 dari Bali, dan 3 dari Bali Balian. Ya, ketika ini satu pemikiran yang tidak sejalan dengan apa yang telah kita capai. Belum lagi kalau kita mengaitkannya dengan visi pemerintah Bali sekarang ini, yaitu tentang pembangunan budaya secara skala besar, ya, apalagi dengan perda pembangunan budaya Bali itu semuanya bertentangan. Karena itu, saudara para akademik jangan sampai melakukan pelecehan seperti itu. Ya, bayangkan selaku pencipta, saya akan merasa sangat
dihina kalau karya saya dimainkan, ya, tanpa bentuk yang jelas. Ini bukan berarti orang laki-laki tidak boleh menari wanita, menari putri, boleh saja, selama ia mampu membawakan karakter. Saya pernah melihat salah satu penari menerawasi laki-laki, tapi dia mampu meratakan gerakannya dengan penari wanita yang lain. Bagi saya tak apa-apa. Ya, saya pernah melihat sekarang melihat daerah seperti itu, umpamanya penari joget banyak yang laki-laki, tapi laki-laki yang kewanitaan. Yang tidak benar itu adalah ketika ada tarian dilakukan oleh laki-laki tapi melakukan simbol-simbol gerakan wanita yang di luar batas. Bagi saya itu justru pelecehan terhadap nilai kewanitaan. Nah, bagi penari mungkin dia tidak merasa itu bersalah. Kenapa? Dia laki-laki bisa melakukan gerakan-gerakan dalam bahasa Bali jalur itu, kenapa Pak? Tapi dia lupa bahwa bentuk tarian, jenis tarian yang dia bawakan itu melekat simbol-simbol wanita di sana. Ketika dia melakukan gerakan-gerakan yang di luar batas itu, berarti dia melecehkan nilai wanita. Liku sekarang, liku yang ada di dalam tontonan kita belakang ini kan yang dilakukan oleh laki-laki itu joroknya luar biasa. Ya. Kalau ada di antara saudara yang melakukan tarian seperti itu, kurangi. Ya. Saya akan lebih mengapresiasi kalau saudara mampu membawakan karakter liku itu seperti galung buduk, bukan galung jarum. Ya. Galung buduk itu wanita putra raja, tapi sedikit nyeret-nyeret. Itu karakter liku. Tapi sekarang ini sudah diganti menjadi galung jarum. Dari baru keluar sudah, belum lagi yang jorok sampai mengubah celana robek di dalam itu. Itu bagi saya itu, kalau ada yang begitu orang ketawa, saya malah membalikkan muka. Ya, itu hal yang diapakan untuk dilakukan di depan umum. Ya, hebatnya itu dijadikan bahan ketawaan oleh masyarakat kita. Ya. Nah, itu dia sudah dijawab, dan saya harap kita semua paham mengenai Bunda Bayu dan kita selaku seniman akademis dapat menerapkan hal tersebut ke banyak orang. Tidak terasa waktunya sudah kita berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Pro. Untuk kalian semua yang memiliki pertanyaan yang lebih banyak dan belum sempat bertanya, bisa nanti via WA bapaknya. Namun kalian juga bakalan ketemu sama bapaknya pada mata kuliah Bunda Bayu. Namun sebelum berakhir seminar kita pada hari ini, akan ada penyerahan simbolis buku Bunda Bayu yang akan dilaksanakan oleh Ketua Panitia atau Ketua HMP Proditari. Untuk Ketua Himpunan Mahasiswa Proditari akan ada penyerahan buku dari Bapak Profesor Livio kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Proditari. Untuk panitia disilakan.